Wanita ini bernama lengkap Rumaisa Sulaim binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ganam bin Adi bin Najah al-Ansaiyah al-Hajj Rajiyah. Ia adalah seorang wanita yang cantik dan memiliki sifat keibuan. Dihiasi pula dirinya dengan ketabahan, kebijaksanaan, serta lurus pemikiran. Selain itu, ia juga dikaruniai kecerdasan berpikir, kefasihan, dan berakhlak mulia. Tatkala cahaya kenabian mulai terbit dan dakwah tauhid mulai muncul, orang-orang yang berakal sehat dan memiliki fitrah yang lurus segera masuk Islam. Sulaim termasuk golongan pertama yang masuk Islam dari golongan Ansar. Ia tidak mempedulikan segala kemungkinan yang akan menimpanya dari masyarakat jahiliyah penyembah berhala. Adapun orang pertama yang harus ia hadapi adalah kemarahan suaminya, Abu Talha, yang baru saja pulang dari bepergian dan mendapat istrinya telah masuk Islam. Abu Talha berkata dengan kemarahan yang memuncak, "Apakah engkau murtad dari agamamu?" "Tidak, bahkan aku telah beriman." Demikian jawab Sulaim dengan penuh keyakinan dan ketegaran. "Demi Allah, orang seperti engkau tidak pantas untuk ditolak. Hanya saja engkau adalah orang kafir, sedangkan aku seorang muslimah. Sehingga tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Jika kamu mau masuk Islam, maka itulah mahar bagiku, dan aku tidak meminta yang selain dari itu." Sungguh, ungkapan tersebut mampu menyentuh perasaan yang paling dalam dan mengisi hati Abu Talha. Bersemayam di dalamnya secara sempurna, Sulaim bukanlah seorang wanita yang suka bermain-main dan takluk dengan rayuan kemewahan. Ia adalah wanita cerdas, namun hatinya lembut. Abu Talha berpikir apakah ia mendapatkannya lebih baik dari Sulaim untuk diperistri dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Tanpa terasa, lisan Abu Talha mengulang-ulang, "Aku berada di atas apa yang kamu yakini. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Sulaim lalu menoleh kepada putranya Anas dan berkata dengan penuh sukacita karena hidayah Allah yang diberikan kepada Abu Talha melalui tangannya, "Wahai Anas, nikahkanlah aku dengan Abu Talha." Maka saat itu juga ia pun dinikahkan dengan Abu Talha dan Islam sebagai maharnya. Thabit meriwayatkan sebuah hadis dari Anas, "Aku belum pernah mendengar seorang wanita yang paling mulia dari Sulaim, sebab maharnya adalah Islam." Sulaim hidup bersama Abu Talha dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Mereka hidup bahagia di bawah naungan ajaran-ajaran Islam yang agung dan mulia. Sulaim adalah profil seorang istri yang menunaikan hak-hak suami dengan sebaik-baiknya, sebagaimana juga contoh terbaik bagi seorang ibu, pendidik utama, dan seorang daiyah. Begitulah Abu Talha mulai memasuki madrasah imaniyah melalui istrinya yang utama, yakni Sulaim. Pada gilirannya, ia juga minum dari air mata nubuah sehingga menjadi setara dalam hal kemuliaan dengan sang istri, Sulaim. Allah memuliakan kedua suami istri ini dengan seorang anak laki-laki, sehingga keduanya sangat bergembira. Anak yang mereka lahirkan menjadi penunjuk pandangan bagi keduanya dengan pergaulan dan dengan tingkah lakunya. Anak tersebut diberi nama Abu Umayyah. Atas kemuliaan dan keimanan suami istri Abu Talha Salamah, Allah berkehendak untuk menguji keduanya dengan seorang anak yang cakap dan dicintai. Suatu ketika, Abu Umair sakit, sehingga kedua orang tuanya disibukkan olehnya. Sudah menjadi kebiasaan bagi sang ayah apabila kembali dari pasar, yang pertama kali ia kerjakan setelah mengucap salam adalah bertanya tentang kesehatan anaknya. Ia belum merasa tenang sebelum melihat anak. Suatu ketika, saat Abu Talha ke masjid, anaknya meninggal dunia. Sulaim yang sabar ini menghadapi musibah tersebut dengan jiwa yang ridha dan baik. Ia membaringkan anaknya di tempat tidur sambil senantiasa berucap,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia berpesan kepada anggota keluarganya agar jangan menceritakan hal tersebut kepada Abu Talha hingga ia sendiri yang menceritakan kepadanya. Ketika Abu Talha kembali, Ummu Sulaim mengusap air mata kasih sayangnya, kemudian dengan semangat menyambut suaminya. Abu Talha yang belum mengetahui kondisi sebenarnya segera bertanya, "Apa yang dilakukan oleh anakku?" Ummu Sulaim menjawab, "Ia dalam keadaan tenang." Abu Talha mengira bahwa anaknya dalam keadaan sehat, sehingga ia bergembira dengan ketenangan dan kesehatannya. Ia tidak mau mendekat karena khawatir mengganggu ketenangan anaknya. Ummu Sulaim mendekati suaminya dan mempersiapkan makan malam baginya. Lalu Abu Talha makan dan minum secukupnya. Sementara Ummu Sulaim bersolek dengan dandanan yang lebih cantik daripada hari-hari sebelumnya. Ia mengenakan baju yang paling bagus, berdandan dan memakai uangnya. Kemudian keduanya pun berbuat sebagaimana layaknya suami istri. Tatkala Ummu Sulaim melihat bahwa suaminya sudah kenyang, telah mencampurinya dan merasa tenang terhadap keadaan anaknya, maka ia pun memuji Allah karena ia tidak membuat risau suaminya. Ia biarkan suaminya terlelap dalam tidurnya. Menjelang akhir malam, ia berkata kepada suaminya, "Wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu seandainya ada suatu kaum menitipkan barangnya kepada suatu keluarga, kemudian suatu ketika mereka mengambil titipan tersebut? Bolehkah bagi keluarga tersebut menolaknya?" "Tentu saja tidak boleh, wahai istriku," jawab Abu Talha. Ummu Sulaim kemudian berkata lagi, "Bagaimana pendapatmu jika keluarga tersebut keberatan tatkala titipannya diambil setelah ia sudah mendapatkan manfaatnya?" "Berarti mereka tidak adil," jawab Abu Talha lagi. "Sesungguhnya anakmu adalah titipan dari Allah dan Allah telah mengambilnya. Maka tabahkanlah hatimu dengan meninggalnya anakmu." Abu Talha tidak kuasa menahan amarahnya. Ia berkata dengan amarah, "Kau biarkan aku dalam keadaan seperti ini baru kamu kabari tentang anakku." Ia mengulangi kata-kata tersebut hingga keluar kalimat istirja', yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bertahmid kepada Allah sehingga jiwanya berangsur-angsur tenang. Keesokan harinya, Abu Talha pergi menghadap Rasulullah SAW dan mengabarkan kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Begitulah Ummu Sulaim, seorang wanita yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Rasulullah SAW. Ia tidak pernah masuk rumah selain rumahnya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW telah memberi kabar gembira bahwa Ummu Sulaim termasuk ahli surga. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku masuk surga, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara, maka aku bertanya, 'Siapa itu?' Mereka berkata, 'Ia adalah Rumaisah binti Malhan, ibu dari Anas bin Malik.'